Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Baiklah, kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Dan di sini kami akan membahas materi mengenai Sistem Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Yuk simak videonya. Tunggu. Ada yang lupa, kita belum perkenalan diri. Kami dari kelompok 3, kelas MPI 2A. Dengan anggota saya sendiri Esiska Novi Herli dengan NIM 2230103029 dan rekan saya Asmi Rahmatullah dengan NIM 2230103010 dan rekan saya Elsinta Saputri dengan NIM 2230103027. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama kita akan membahas materi mengenai konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. Sebelum kita masuk kepada pengertian sistem perencanaan pendidikan, mari kita bahas satu persatu tentang sistem perencanaan dan juga pendidikan. Yang pertama, sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang kedua, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya, serta juga metode. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem. Yang pertama, menurut Abdul Qadir bahwasanya sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Sutabri bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, dan juga variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Yang ketiga, menurut Sutarman, bahwasanya sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Yang keempat, menurut Fatansyah, yang berarti sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Dan yang kelima, menurut Hamzah, istilah sistem meliputi cakupan konsep yang sangat luas, misalnya seorang manusia, organisasi, mobil, susunan tata surya merupakan suatu sistem, dan masih banyak lagi. Semua contoh tersebut memiliki batasan sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dari segi prosesnya. Dalam hal ini juga terdapat masukan dan menghasilkan keluaran. Itulah sebabnya pengertian sistem tidak lain adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi memperoleh masukan menjadi keluaran. Menurut Hamid Darmadi, ialah kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan di dalam kegiatan. Perusahaan banyak terdapat dengan berbagai keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, waktu, peralatan, dan juga kemampuan. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung perspektif yang digunakan serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Dalam arti seluas-luasnya, perencanaan biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, menurut para ahli dalam buku Basuki Wibawa, perencanaan memiliki arti sebagai perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bila mana, oleh siapa, dan bagaimana. Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu tertentu, sebagai suatu cara untuk menyatukan fakta dan situasi agar ditemukan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Secara umum, pengertian pendidikan yang dibuat oleh para ahli sangat beraneka ragam dan kandungan yang berbeda-beda yang satu dari yang lainnya. Yaitu perbedaan pengertian tersebut dipengaruhi oleh perbedaan orientasinya,
Konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau karena falsafah yang melandainya. Pada semua definisi pendidikan, pada dasarnya terdapat titik temu satu dengan yang lainnya, yaitu pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian serta kecerdasan dan akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan P dan akhiran an, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntut segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menganggapi keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli mengenai rumusan perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu Guru G. Perencanaan pendidikan adalah sebuah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan yang merupakan sebuah tugas perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu oleh Albert Watterson. Perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan juga biaya serta keuntungan sosial. Yang ketiga, menurut Kom, perencanaan pendidikan merupakan aplikasi analisis rasional dan sistematis dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan, baik itu tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun dengan masyarakat. Yang kedua yaitu pokok persoalan perencanaan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui kegiatan perencanaan pendidikan. Status sistem pendidikan merujuk pada bagian sesuatu sistem pendidikan yang ada saat ini, apakah telah mencapai targetnya atau belum. Yang ketiga, alternatif. Pemecahan masalah merujuk pada kemungkinan-kemungkinan apakah ada yang dapat dipilih untuk menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi pencapaian tujuan menunjuk kepada cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pengertiannya udah, pokok persoalannya juga udah. Kita lanjut ke unsur perencanaan pendidikan. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang terkait dengan metodologi dalam perencanaan. Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan maksudnya yaitu perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan. Prinsip efektivitas dan efisiensi maksudnya dalam perencanaan pendidikan tersebut pemikiran secara ekonomis sangat menonjol. Contohnya dalam hal penggalian sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pendidikan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, baik itu lokal, regional, nasional maupun internasional, maksudnya yaitu perencanaan pendidikan tersebut meliputi aspek internal dan eksternal dari keorganisasian sistem pendidikan itu sendiri. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan secara operasional yang bisa mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Lanjut ke fungsi perencanaan pendidikan. Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas menduduki prioritas pertama.
Sebab bila tanpa didukung oleh tenaga kerja yang terampil, maka pembangunan berbagai bidang sulit dilaksanakan dan tingkat pengangguran bisa terus meningkat. Jadi, perluasan kesempatan pendidikan serta pemerataan kesempatan dalam rangka memperoleh pendidikan adalah suatu langkah pembebasan yang bersifat politis dan merakyat. Jadi, pengangkatan mutu pendidikan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan merupakan persyaratan untuk terwujudnya pemenuhan keperluan atas tenaga kerja dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yang kedua, substansi dan aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama kita masuk kepada substansi perencanaan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi adalah sifat hakiki dari sesuatu. Inti atau isi pokok juga bisa disebut sebagai substansi. Yang pertama yaitu substansi dari sistem perencanaan. Ada 3 pendekatan teoritas untuk merencanakan sistem pendidikan. Kita bahas yang pertama ialah pendekatan berbasis permintaan masyarakat terhadap perencanaan pendidikan menurut mata kuliah Perencanaan Pendidikan karya Ahmad Rusdiana, yaitu ENOK, menggunakan istilah permintaan masyarakat terhadap pendidikan setidaknya dalam 3 jenis perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, ketika faktor kependudukan ditekankan sebagai tujuan perencanaan pendidikan. Yang kedua, ketika tujuan perencanaan pendidikan didasarkan pada tujuan nasional, yaitu suatu negara yang sejalan dengan aspirasi sosial pemerintahan dan kemajuan di bidang politik. Selanjutnya ialah yang ketiga, ketika proyeksi rencana pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan pendidikan di setiap orang. Selanjutnya yang kedua kita masuk pada strategi perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, yaitu selanjutnya menurut Yusuf dalam buku Ahmad Rusdiana, cara penghitungannya didasarkan pada perkiraan pendekatan nasional jika pendidikan diarahkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ialah pendekatan perencanaan pendidikan berbasis tingkat pengembalian modal ekonomi, pendekatan tingkat pengembalian modal ekonomi untuk perencanaan pendidikan. Setelah membahas substansi perencanaan pendidikan, selanjutnya kita masuk kepada aspek-aspek perencanaan pendidikan yang terdiri dari pertama, aspek kuantitatif, yaitu aspek perencanaan pendidikan yang merupakan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang masih tercakup dalam buku Ahmad Rusdiana sebagai aspek sistem perencanaan pendidikan. Kegiatan-kegiatan berikut ini digunakan untuk mengimplementasikan pendekatan sistem dan pendekatan permintaan sosial dalam perencanaan sistem pendidikan. Yang kedua, aspek kualitatif, yaitu aspek yang merencanakan kemampuan berpikir, mengubah sikap, dan meningkatkan keterampilan siswa adalah merencanakan kualitas pendidikan. Sebuah pendidikan dikatakan berkualitas jika siswa memperoleh manfaat dari pembelajaran yang bermakna dan didukung oleh sumber daya pendidikan dan lingkungan belajar yang kondusif, serta proses belajar mengajar yang efisien. Kemudian yang ketiga ada aspek relevansi, yaitu aspek yang membahas tentang kerja signifikasi pendidikan yang terletak pada kemajuan aspirasi dan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di lokasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.
Kemudian yang keempat, ada aspek efisiensi. Aspek ini dapat dilihat dari efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Tingginya angka mengulang kelas dan putus sekolah menunjukkan efisiensi internal, dan efisiensi eksternal adalah keseluruhan manajemen sistem pendidikan sebagai akibat dari kelambanan manajemen sistem pendidikan. Kemudian aspek yang terakhir ada aspek kurikulum. Aspek kurikulum yaitu alat untuk mencapai tujuan dalam sistem pendidikan sekolah di negara kita yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Jika tujuan kurikulum berubah, begitu pula dengan kurikulumnya. Ketiga ialah sistem perencanaan pendidikan nasional. Menurut Andri Suryana mengatakan bahwa sistem perencanaan pendidikan nasional yang mencakup seluruh proses upaya pemerintahan pusat untuk menyediakan layanan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang menjangkau semua tingkat pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi dan diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, ada sejumlah dasar hukum untuk sistem perencanaan pendidikan nasional, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang keempat, Nasional Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja. Yang kelima, Pemerintahan Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja. Dan yang keenam, yaitu Perpres 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas. Selain itu, juga ada hal-hal yang diatur dalam mekanisme dalam sistem perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, mekanisme perencanaan internal departemen. Yang kedua, koordinasi dengan pemerintahan daerah. Yang ketiga, koordinasi dengan Bappenas. Yang keempat, koordinasi dengan Departemen Keuangan. Dan yang kelima, koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangka waktu perencanaan. Yang keenam yaitu isu-isu yang berkaitan dengan sanksi yang diuraikan dalam Pemdiknas Nomor 15 Tahun 2007. Nah, materi yang terakhir yaitu praktik perencanaan pendidikan. Ada beberapa contoh praktik dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan kebutuhan sosial atau social demand. Perencanaan disusun dan dirancang berdasarkan pendekatan kebutuhan sosial terhadap pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang pada umumnya adalah pendidikan dan juga pendidikan khusus. Selanjutnya, pendidikan pada umumnya dan pendidikan pada khususnya merupakan sebuah dasar atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membantu mereka tumbuh dan menjadi lebih mandiri agar dapat bertahan hidup dan berkembang dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, pendekatan investasi atau pengembangan sumber daya manusia atau human capital investment. Pendekatan ini menekankan bahwa perencanaan pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pendidikan individu peserta didik juga merupakan investasi jangka panjang yang baru akan dirasakan manfaatnya ketika mereka masuk ke dunia kerja ataupun masyarakat setelah menyelesaikan suatu jenis atau jenjang pendidikan tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperolehnya selama mengikuti pendidikan tersebut. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan tenaga kerja dalam perencanaan pendidikan. Ini berarti bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan dan merupakan subjek sekaligus objek dalam pendidikan tersebut.
Artinya, peserta didik diarahkan untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang meliputi keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan emosional yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Perencanaan pendidikan harus memastikan bahwa lulusan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja. Dan pendekatan yang keempat yaitu pendekatan efektivitas biaya dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan ini menetapkan bahwa aspek pembiayaan untuk proses pendidikan yang sedang berlangsung, termasuk sumber pembiayaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan pendidikan, seperti halnya penggunaan biaya pendidikan yang efektif. Perencanaan pendidikan harus menghindari pembiayaan kegiatan pendidikan yang tidak produktif dan tidak diperlukan. Semisalnya menghadirkan atau mengunjungi sumber belajar yang asli yang membutuhkan biaya yang besar. Meskipun ada sumber belajar tiruan seperti pemanfaatan alat peraga yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang kelima, pendekatan nilai imbalan atau biaya hasil yang sering disebut dengan cost benefit, manfaat atau efektivitas yang akan dicapai. Strategi ini mempertimbangkan baik total biaya pendidikan secara keseluruhan maupun biaya yang dikeluarkan berdasarkan jenis, tingkat, dan juga pendidikannya. Misalnya, membandingkan peningkatan pendapatan dan produktivitas yang dialami oleh siswa yang telah menyelesaikan jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Yang keenam, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah kebiasaan untuk mempertimbangkan peristiwa dan objek kehidupan sebagai bagian dari suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dan proses melakukannya. Pengetahuan tentang teori umum, filosofi, analisis sistem, dan sintesis diperlukan untuk pendekatan sistem. Itulah materi dari kami kelompok 3. Hope it is useful. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Dah.